Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga diberikan kesehatan, kemudian diberikan keberkahan hidupnya, umurnya, rizkinya, kemudian kita bisa mencapai keridhaan Allah SWT sehingga pintu aroyan yang dikhususkan bagi orang-orang berpuasa dapat kita raih. Hari ini hari ke-3 ya, keempat kita berpuasa, hari keempat. Mudah-mudahan kita bisa tamat sampai finish ya, karena berpuasa itu seperti kita lomba lari ya. Kalau dari awalnya semangat, makin ke tengah, makin ke finish itu makin loyo. Padahal setelah mau finish itu hanya sebentar lagi, hanya selangkah dua langkah lagi masuk finish, akhirnya yang tidak kuat bisa gugur kan begitu. Sama puasa juga pemirsa, jadi ngelantur ke puasa. Konten kali ini saya akan membahas tentang kegagalan beternak domba ya. Saya akan runut satu persatu. Yang pertama adalah dari faktor bank pakan atau dari faktor pakan. Karena apa? Karena ini perlu saya sampaikan berkaca kepada pengalaman saya sendiri, kemudian pengalaman para subscriber yang konsumen yang telah beli dari kita dan banyak berkonsultasi, kemudian pengalaman orang lain juga. Itu harus menjadi guru kita yang paling utama. Pengalaman adalah guru yang paling utama, begitu pemirsa. Kita bicara begini karena saya peternak ya. Nih saya lagi ngarit pemirsa, baru dapat satu, kemudian di sana di atas di kendaraan di mobil baru dapat empat ikat begini ya. Tuh masih ngarit. Yang pertama, kenapa pakan perlu? Karena begini pemirsa, jadi domba itu oleh Allah diciptakan pada dasarnya adalah pemakan rumput ya, pemakan hijauan. Jadi di dalam rumennya, di dalam perutnya, mikrobia untuk mengolah hijauan menjadi nutrisi makanan sehingga menjadi daging. Tuh alhamdulillah, subhanallah, kekuasaan Allah, dari rumput hijauan begini bisa jadi daging. Itu ada mikroba tertentu yang mempunyai tugas untuk merubah hijauan menjadi daging, dan itu perlu penyediaan pakan hijauan. Nah, penyebab kegagalan yang pertama dari pakan itu adalah saya evaluasi dari beberapa kunjungan. Pertama, sering gonta-ganti pakan ya, gonta-ganti pakan seadanya, kandungan nutrisinya tidak terjamin ya, otomatis lah terlintuh-lintuh domba, nah tidak gemuk-gemuk ya, karena gonta-ganti pakan tidak rutin. Yang jadi gemuk itu adalah rutinitasnya ya. Kita memberikan singkong hanya semangkok tiap hari ke jantan, insya Allah akan gemuk-gemuk tuh kalau rutin selama sekian bulan, misalkan 6 bulan, 7 bulan, setahun, walaupun sedikit. Nah begitu. Begitupun pakan hijauan. Yang bagus itu hijauannya dicampur berbagai aneka macam hijauan. Itu bisa membuat badan domba itu sehat-sehat, gemuk-gemuk ya. Karena domba itu kuncinya hanya satu, eureun seubeuh. Kemudian kita pelihara, cukurin, sering keluar, sering dapat vitamin dari sinar matahari, dipoekeun, dimandian, dicukuran, eureun seubeuh daharna, insya Allah gemuk karena tidak memikirkan hutang, tidak memikirkan cicilan seperti kita ya. Begitu pemirsa. Aduh pemirsa, ngarit bari saumah. Wah subhanallah lah rasanya. Lanjut pemirsa. Pentingnya bank pakan atau kita punya tabungan cadangan pakan untuk beternak. Karena apa? Karena ketika kita kepepet waktu dan lain sebagainya, kita mudah nyarinya ya. Beda dengan kita mencari rumput liar sendiri mendadak. Kemudian berkaca dari pengalaman ya Kang Bela ya, yang ada di Lembang. Skala besar itu ternak di atas, skala sedang di atas 50 ekor, Kang Bela sampai 100 ekoran lebih. Kalau pakan itu berhubungan dengan SDM.
SDM-nya ngedul, cuma pingin enaknya saja. Kemudian kita juga bang pakannya tidak ada, ngandelin nyari dari luar, ya akhirnya SDM-nya kalabur. Kerpejeh ngedul alipek teh haroream neangan anak. Jadi bagi pemula kita harus balelol. Kita harus mengukur dulu ya kemampuan kita. Kalau bang pakan segini kira-kira dapat berapa ekor yang harus kita pelihara. Karena begini pemirsa, tenaga saya ini di kandang, beberapa tamu yang datang ke kandang ke saya, ke sana tuh kandang saya, menanyakan ini populasi berapa, ini 40, 30, 40 sampai 50 ekor maksimal, berapa tenaga kerja saya sendiri ini ngarit sendiri. Kita mengukur dengan ketersediaan pakan bisa mengelola mengurus 30 sampai 50 ekor sendiri ya. Begitu sehingga sehingga punya ukuran. Ketika bang pakan kemampuannya hanya untuk 30 ekor, kemudian kita tambah menjadi 40 ekor. Nah, di sana awal kegagalan. Kenapa bisa disebutkan awal kegagalan? Karena begini pemirsa, ketika domba itu gemuk-gemuk, sarehat, lalintu, tidak ada masalah, tenaga kerja kita juga enjoy, semua tertangani. Ketika ditambah jangankan 10 ekor, 1-2 ekor saja, berarti otomatis penambahan populasi berarti penambahan jumlah kebutuhan pakan ya. Nah, kebutuhan pakan nambah, berarti areal stok pakan juga harus nambah. Kalau kita breeding 10 ekor, nanti anaknya bisa 22, keluar menjadi 30 ekor plus indukan, anaknya 20 ekor, indukan 10 ekor, berarti 30 ekor. Itu tidak bisa dianggap remeh. Jadi menghitungnya bukan 10 indukan, tapi menghitungnya adalah 30 ekor. Begitu pemirsa. Jadi sangat penting ya. Saya berat sekali, dulu saya pernah pengalaman dari kapasitas 30 ekor, misalkan saya ningkat menjadi 40 ekor ketika tidak ada penambahan luas pakan ini. Tadinya ini ditanami seperti ini, singkong, kemudian ubi jalar ya, ubi cilemu tengahnya ini. Tapi ketika penambahan populasi saya kewalahan. Ya akhirnya kita tanamlah di tengahnya sama rumput semuanya ke sana. Ini begitu. Jadi kunci bang pakan itu sangat berkaitan dengan SDM ya, karena SDM mencari pakan bagi mereka yang memperkerjakan orang lain. Dengan populasi domba yang jumlahnya begitu banyak, misalkan SDM-nya harus nyari sendiri, kita belum siap bang pakan, ya keteteran juga SDM ya. Begitu pekerja. Kita lanjut ngobrolnya pemirsa sambil istirahat dulu nih. Kebetulan panasnya terik sekali tuh, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya begini, ini untuk peternakan yang besar ataupun yang skala kecil ya, kecil itu di bawah 100 ekor lah, 50, kita mah kecil-kecilan malahan mah hanya 30 ekor. Saya juga itu mah kecil-kecilan, apalagi skala belajar ya. Belajar itu 1-2 ekor, 3 ekor, 20, 30 ke bawah itu, 20 ke bawah itu rata-rata di skala belajar. Nantilah kita bahas penyebab kegagalan para pembelajar pemula ya. Nah, sekarang kita bahas masalah pakan dulu. Jadi kesimpulannya, baik peternakan yang beternak domba yang skala besar, kecil, menengah, kuncinya tetap adalah di pakan, karena pakan sangat berhubungan dengan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi waktu, tenaga, dan biaya itu diantaranya berhubungan dengan SDM atau pekerja. Kalau pada peternakan yang sifatnya besar ya, yang sifatnya untuk usaha ya. Kalau hanya sampingan atau hanya sebagai pekerjaan daripada kita nyari kerja susah begitu ya. Ini adik saya nih, jangkung gede pemirsa, bantuan bawa rumput. Kebetulan kakaknya saya lagi ngocoblak. Nah, bagi perusahaan yang menggunakan pekerja orang lain, perusahaan besar, itu efisiensi waktu, tenaga, dan biaya itu sangat signifikan dengan pakan.
Kalau kita pekerja sendiri yang hanya skala kecil-kecilan tabungan hanya 1 sampai 10 atau 20 ekor, ya itu mah tenaga kerja sendiri kita cukup, kita yang ngatur waktu ya, tidak perlu menggaji karyawan. Ini yang menggaji karyawan itu sangat berhubungan dengan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya begitu. Jadi waktu yang dihabiskan untuk mencari pakan lamanya, kemudian efisiensi tenaga yang seharusnya kalau ketersediaan pakan itu bisa menghasilkan 10 karung misalkan dalam jangka waktu 3 jam, ini harus seharian hanya 5 karung kalau mencari sendiri kan begitu. Itu dari tenaga. Kemudian dari sisi biaya ya jelas, yang tidak punya cadangan bank pakan itu harus nyari-nyari ke sana ke sini, mengeluarkan ongkos, mengeluarkan waktu, tenaga, biaya, jelas semuanya ada di sana. Jadi kesimpulannya ketersediaan pakan itu sangat penting. Jadi salah satu penyebab kegagalan beternak itu adalah kurangnya ketersediaan pakan begitu, terutama untuk skala-skala yang besar ya. Kalau yang skala kecil yang hanya tabungan 1-2 ekor itu tidak masalah, kita nyari di luar juga gampang begitu pemirsa. Demikian pokoknya, salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Semoga bermanfaat, kita saling memotivasi, saling berbagi pengalaman lah. Begitu pemirsa, salam ngarit, salam beternak. Kita sampai di kandang, alhamdulillah siang ini bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.